Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Nurul Habibah dari kelas A6. Setelah kemarin di video 1 kita belajar tentang definisi tunanetra, identifikasi tunanetra, kriteria tunanetra, klasifikasi tunanetra, dan karakteristik tunanetra. Sekarang kita akan belajar tentang metode pengajaran yang digunakan untuk anak tunanetra. Untuk Bunda Suhartati SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan anak disabilitas netra, saya izin untuk mereview materi yang akan saya sampaikan. Pendidikan berkebutuhan khusus menganut prinsip-prinsip pedagogi yang sehat dan dapat menguntungkan semua anak. Sebagai kondisi anak dengan segala perbedaannya adalah normal, dan oleh karenanya pembelajaran itu harus disesuaikan dengan kebutuhan anak, bukannya anak yang disesuaikan dengan kecepatan dan hakikat proses belajar. Pembelajaran yang berpusat pada anak lebih efektif dan menguntungkan bagi semua pihak, khususnya bagi anak secara keseluruhan. Di dalam sekolah inklusif, anak yang berkebutuhan khusus menerima segala dukungan tambahan yang mereka butuhkan untuk menjamin efektifnya pendidikan mereka. Sekolah inklusif ini juga merupakan alat yang paling efektif untuk membangun karakter anak bagi anak berkebutuhan khusus. Juga akan menumbuhkan solidaritas antara anak berkebutuhan khusus dengan teman-teman sebayanya. Mempunyai hak-hak yang sama dan layak merupakan keinginan oleh setiap orang yang hidup di dunia ini. Tak lain halnya dengan para ABK yang ada di sekitar kita, terutama untuk mendapatkan hak yang sama dan layak pada dunia pendidikan. Mendapatkan pendidikan yang berkualitas tidak hanya diperuntukkan oleh para mereka yang hidupnya normal, melainkan hak tersebut juga berhak diberikan oleh semua kalangan, terutama pada ABK. Dalam setting pembelajaran, sekolah mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosi, ataupun kondisi-kondisi lainnya. Sekolah inklusif memungkinkan semua anak belajar bersama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada diri mereka. Teks analisis. Analisis tugas adalah prosedur di mana tugas-tugas dipecah ke dalam rangkaian komponen-komponen langkah atau bagian kecil satu tujuan akhir atau sasaran. Analisis tugas dimaksud untuk mendeskripsikan tugas yang harus dilakukan ke dalam indikator kompetensi. Analisis tugas untuk menentukan daftar kompetensi berdasarkan analisis tugas-tugas yang harus dilakukan oleh guru di sekolah sebagai tenaga profesional yang pada gilirannya ditentukan berdasarkan analisis tugas-tugas yang harus dilakukan oleh guru di sekolah sebagai tenaga profesional yang pada gilirannya ditentukan kompetensi-kompetensi apa yang diperlukan, sehingga dapat pula diketahui apakah seorang siswa telah melakukan tugasnya sesuai dengan kompetensi yang dituntut. Kompetensi dasar berfungsi untuk mengarahkan guru dan fasilitator mengetahui target yang harus dicapai dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah direct instruction. Instruksi langsung adalah metode pengajaran yang menggunakan pendekatan selangkah-selangkah yang berstruktur dengan cermat. Dalam instruksi atau perintah, metode ini memberikan pengalaman belajar yang positif. Dengan demikian, untuk meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi untuk peserta. Prompt adalah setiap bantuan yang diberikan pada anak untuk menghasilkan respon yang benar. Prompt memberikan anak informasi tambahan atau bantuan untuk melanjutkan instruksi. Adapun jenis prompt diantaranya adalah verbal prompt. Verbal prompt adalah bentuk informasi verbal yang diberikan untuk tambahan pada instruksi tugas.
Instruksi memberi tahu anak apa yang harus dilakukannya. Yang kedua adalah gestural prompt, adalah bentuk bantuan dalam bentuk isyarat, dapat mencakup tangan, lengan, muka, atau gerak tubuh lainnya yang dapat mengkomunikasikan informasi visual. Yang ketiga adalah physical prompt, melibatkan kontak fisik. Physical prompt digunakan hanya bila prompt yang lain tidak memberikan informasi yang cukup pada anak untuk mengerjakan tugasnya, atau bila anak belum sampai mengembangkan kemampuan fisik yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Yang keempat adalah peer tutorial, di mana seorang siswa yang mampu atau pandai dipasangkan dengan temannya yang mengalami kesulitan atau hambatan. Di dalam pemasangan seperti ini, siswa yang mampu bertindak sebagai tutor atau pengajar. Pemberian waktu yang sesuai dalam belajar sangat baik bagi anak yang berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus lebih lambat perkembangan belajarnya dari teman yang tidak mengalami kesulitan. Yang kelima adalah cooperative learning, merupakan salah satu cara yang paling efektif dan menyenangkan untuk mengarahkan beberapa siswa dengan berbagai derajat kemampuan untuk bekerja sama dalam menyelesaikan salah satu tugas. Cooperative learning mengembangkan lingkungan yang positif dan mendukung, yang mendorong penghargaan pada diri sendiri, menghargai pendapat orang lain, dan menerima perbedaan individu. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa metode yang digunakan untuk anak tunanetra. Yang pertama adalah metode individu. Metode pembelajaran yang perlu diterapkan oleh orang tua dalam mendidik anak tunanetra perlu memperhatikan beberapa prinsip. Salah satunya metodenya adalah metode individu. Metode individual berarti dalam mendidik anak tunanetra, tenaga pendidik maupun orang tua perlu memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan individu anak. Hal-hal seperti perbedaan umum, mental, fisik, kesehatan, dan tingkat ketunanetraan setiap anak perlu diperhatikan dengan baik. Yang kedua adalah metode pengalaman penginderaan. Beralih dari metode individu, prinsip berikutnya yang perlu diperhatikan ketika mendidik anak tunanetra adalah menemukan metode penginderaan. Penginderaan yang bermanfaat di sini adalah pengalaman anak akan hal-hal yang ia pelajari. Pengalaman penginderaan ini mendorong anak agar lebih mudah memahami apa yang mereka pelajari. Guru atau orang tua perlu membangun strategi pembelajaran yang memungkinkan anak-anak menerima pengalaman secara nyata terkait apa yang mereka pelajari. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat bantu seperti suara dan sentuhan agar pembelajaran yang diterima memberi pengalaman nyata. Yang ketiga adalah metode totalitas. Totalitas yang dimaksud di sini berarti pembelajaran yang diberikan harus menyangkut banyak mata pelajaran. Tetapi maksudnya menggunakan seluruh fungsi indera yang masih berfungsi pada anak tunanetra pada saat pembelajaran. Misalnya, ketika anak belajar mengenai objek buah-buahan, orang tua atau guru dapat mengajak anak untuk mengenal objek tersebut secara keseluruhan, mulai dari bentuk buah, sifat permukaannya, ukuran, rasa, dan ciri khas masing-masing. Yang keempat ada metode aktivitas mandiri. Metode yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan metode pendidikan bagi anak yaitu dengan prinsip aktivitas mandiri. Berarti bahwa dalam melakukan kegiatan belajar, anak-anak tunanetra harus aktif dan mandiri. Dalam proses pendidikan, guru hanya akan bertindak sebagai fasilitator dan motivator yang mendorong anak untuk mencari informasi dan belajar secara aktif dan mandiri.
Prinsip ini juga menyatakan bahwa proses belajar yang sebaiknya dilakukan adalah menghargai dan mencatat. Lebih dari itu, sebaiknya proses pembelajaran dibentuk dan dilakukan agar anak terlibat dan mengalami secara langsung. Yang kelima di sini adalah huruf Braille. Beralih dari metode dan prinsip yang perlu diperhatikan selagi mendidik anak tunanetra, sekarang kita akan membahas beberapa alat atau media yang juga dapat mendukung kegiatan belajarnya. Huruf Braille seolah menjadi kebutuhan utama bagi para penderita tunanetra. Melalui huruf yang ditemukan oleh Louis Braille, inilah mereka dapat membaca dan memahami tulisan. Huruf Braille merupakan kumpulan titik-titik timbul yang disusun untuk huruf biasa. Huruf ini terletak di atas 6 buah titik. 2 dalam posisi vertikal, 3 lainnya berada dalam posisi horizontal. Semua titik yang timbul ini dapat ditutup menggunakan satu jari sehingga memudahkan anak dalam membaca atau menulis Braille. Yang keenam ada kamera touchsight. Masih berhubungan dengan tulisan Braille, kali ini ada alat bernama kamera touchsight yang berfungsi membantu tunanetra memulai penggunaannya. Kamera ini memiliki layar Braille fleksibel yang menampilkan gambar 3 dimensi dengan gambar timbul pada bagian permukaan. Alat ini digunakan dengan meletakkan kamera pada kening pengguna untuk merekam suara selama 3 detik. Yang ketujuh adalah Reglite Stylus. Reglite merupakan alat untuk menulis Braille khusus yang dapat digunakan oleh anak-anak tunanetra. Alat tulis khusus ini digunakan untuk membuat tulisan dalam huruf Braille. Reglite itu sendiri biasanya dilengkapi dengan stilus atau pen. Reglite memiliki bentuk seperti penggaris dengan 2 plat berhubung oleh engsel. Plat bawah memiliki lubang-lubang tak tembus sebagai beton titik, sedangkan plat atas berbentuk lubang-lubang tembus sebagai pengarah, sedangkan stilus atau pen berbentuk seperti paku kecil dengan ujung tajam untuk menusuk kertas dan reglite. Terdapat juga ujung-ujung tumpul yang bekerja untuk menghapus huruf timbul Braille jika salah menulis. Yang kedelapan adalah optakon. Optakon ini merupakan alat yang mendukung pembaca tunanetra untuk membaca tulisan lawas. Alat ini dapat mengubah tulisan atau gambar menjadi getaran yang dapat dirasakan dan dibaca oleh penggunanya. Sebuah kamera dengan elemen fotosensitif dan optakon membuat dapat mendeteksi tertentu. Kamera ini pada susunan sandi raba yang sesuai dengan huruf tertentu. Ketika salah satu huruf yang terdeteksi oleh kamera, maka akan dihasilkan pola getaran tertentu yang dapat dirasakan dengan meraba. Yang kesembilan adalah papan hitung dengan sempoa. Pelajaran tergolong sebagai salah satu pelajaran yang perlu dihadapi anak-anak. Maka dibuatlah beragam alat bantu hitung yang membantu anak-anak meningkatkan kemampuan berhitungnya. Anak tunanetra juga tentunya dapat menggunakan bantuan alat hitung melalui papan hitung dan sempoa. Bulir-bulir yang terdapat pada sempoa memudahkan anak untuk mengikuti pelajaran matematika. Yang ke-10 adalah alat perekam suara. Tunanetra, anak-anak lebih mengandalkan kemampuan pendengaran mereka untuk berinteraksi dan beraktivitas sehari-hari. Itulah mengapa alat-alat yang berkaitan dengan suara memiliki peran penting bagi anak tunanetra. Alat perekam suara merupakan salah satu yang memiliki kemampuan untuk menyimpan suara. Kini, perekam suara dapat digunakan dengan mudah melalui ponsel pintar.
Melalui alat tersebut, anak dapat belajar banyak hal. Dengan menyimpan informasi dalam bentuk suara, anak dapat dengan mudah mengulang atau menangkap informasi yang mereka terima. Beberapa metode dan media tersebut sangat efektif untuk mendukung pembelajaran anak tunanetra. Metode yang pertama digunakan untuk anak tunanetra adalah metode ceramah. Metode pendidikan dengan ceramah bagi anak tunanetra hanya berupa sebuah penyampaian materi dengan beberapa penjelasan diterapkan bagi mereka anak tunanetra yang tidak bisa melihat. Sebab penyandang tunanetra sangat menonjolkan indera pendengaran mereka. Oleh sebab itu, para guru mengharuskan siswanya menyimak. Yang kedua adalah metode tanya jawab. Metode ini merupakan lanjutan untuk proses pendidikan dengan metode ceramah. Metode tanya jawab ini bertujuan manakala guru ingin membuat siswa mereka turut aktif di dalam kelas. Metode seperti ini juga dapat diterapkan sebagai anak tunanetra karena metode ini adalah tambahan bagi metode ceramah dan membutuhkan indera pendengaran. Yang ketiga adalah metode diskusi. Metode diskusi ini bisa diterapkan bagi anak tunanetra karena dengan cara ini mereka bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan diskusi. Dengan metode diskusi, kemampuan anak tunanetra dalam hal daya pikir guna memecahkan suatu persoalan lebih diutamakan. Metode diskusi ini juga bisa diikuti tanpa menggunakan indera penglihatan. Yang keempat adalah metode sorokan. Metode sorokan dapat diterapkan bagi anak tunanetra karena adanya bimbingan langsung dari guru kepada siswa atau anak didik mereka. Selain itu, para guru juga dapat mengetahui dengan langsung sejauh mana kemampuan siswanya memahami materi yang telah dipelajari. Yang kelima adalah metode bandongan. Metode seperti ini bisa diterapkan kepada siswa tunanetra, inti di mana guru memberikan suatu penjelasan kepada anak didik mereka, yaitu anak tunanetra tidak secara perorangan. Metode bandongan ini merupakan kebalikan dari metode sorokan. Yang keenam adalah metode drill. Metode drill ini bisa diterapkan untuk anak tunanetra jika materi yang disampaikan oleh guru dan media yang digunakan mampu mendukung anak tunanetra dalam memahami materi pembelajaran. Metode drill ini juga bisa disebut dengan metode praktek atau latihan secara langsung. Optimalisasi indera dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, anak tunanetra akan banyak mengandalkan indera-indera lainnya. Beberapa di antaranya yang paling sering digunakan adalah indera perabaan dan indera pendengaran. Tetapi pada dasarnya dalam pembelajaran akan selalu lebih baik jika semua indera dioptimalkan. Terkait optimalisasi indera lainnya, untuk mengkompensasi hambatan penglihatan yang dialami oleh tunanetra, yang pertama menggunakan indera pendengar. Cobalah bereksperimen dengan menutup mata selama 1 hari dan tinggal di rumah sepanjang hari. Tetapi Anda akan menyadari kemajuan waktu meskipun di rumah Anda tidak terdapat jam dinding yang terus berdentum dari waktu ke waktu. Melalui informasi auditor yang Anda dengar dari lingkungan Anda, jika burung-burung mulai berkicau dan bunyi lalu lintas semakin ramai, Anda akan yakin bahwa matahari sudah terbit untuk memulai kehidupan siang hari. Dan bila suara itu mereda, itu tandanya malam hari mulai menjelang. Suara tukang koran dan bunyi koran yang dilemparkan ke beranda rumah mengondisikan bahwa itu pagi hari, sedangkan sore telah datang untuk menandai tibanya pagi yang terlalu sore. Terdengar juga kalau ada bunyi bel dan sirine
yang terdengar dari sekolah atau pabrik pada jam-jam tertentu, atau azan dari masjid ke masjid. Anda juga akan menyadari langkah kaki dan celotehan anak-anak pada saat pergi dan pulang sekolah, serta bunyi lain yang khas untuk daerah tempat tinggal Anda, seperti bunyi gerobak sampah atau pendengar musik, pedagang keliling, dan biasanya untuk itu kita bisa mendengar pada siang hari. Dan untuk malam hari biasanya kita akan mendengar suara hewan-hewan yang terdengar di malam hari saja. Contohnya burung hantu, seperti itu. Jika kita hidup di desa, misalnya seperti itu, nggih. Dengan melatih keterampilan pendengaran seperti ini tanpa menggunakan indera penglihatan, Anda akan dapat menyadari apa yang sedang dilakukan oleh orang-orang di sekitar Anda melalui sumber informasi bunyi yang telah ada di sana, tetapi Anda tidak menyadarinya karena Anda selalu tergantung pada indera penglihatan. Hal yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh individu tunanetra karena kondisi yang memaksanya. Di samping itu, dengan sedikit imajinasi dan kreativitas, Anda dapat memanfaatkan indera pendengaran untuk memberikan informasi tentang hal-hal yang diberi bunyi-bunyian, memungkinkan anak tunanetra bermain bola. Dia akan dapat mengikuti arah bola dengan telinganya. Dengan teknologi berbagai peralatan dapat dimodifikasi agar memberikan informasi auditor, misalnya komputer, jam tangan, termometer, dan lain sebagainya. Dapat diakses oleh tunanetra setelah dibuat dengan adanya suara. Yang kedua, dengan indera perabaan. Hampir sama pentingnya dengan indera pendengaran. Indera perabaan mungkin Anda tidak menyadari bahwa indera ini dapat memberikan informasi yang biasanya Anda peroleh melalui indera penglihatan. Anda ingat bahwa dengan indera perabaan, Anda pasti dapat membedakan bermacam-macam benda yang ada di alam, di saku belakang celana Anda, dan untuk itu Anda tidak menggunakan indera penglihatan. Bukan keterampilan seperti ini dapat Anda kembangkan juga untuk hal-hal lain dalam berbagai macam situasi. Dengan meraba perbedaan bentuk kemasannya dan teksturnya, Anda dapat membedakan bermacam-macam bahan makanan yang akan masuk ke dalam mulut Anda ataupun Anda masak. Anda pasti tidak akan mempertukarkan kecap dengan minyak goreng dan beras dengan kacang hijau, misalnya seperti itu. Dengan meraba bentuk dan besarnya kancing kerah dan bagian-bagian lain dari pakaian Anda, serta memperhatikan tekstur bahannya, Anda juga dapat menggunakan indera perabaan untuk mengenali pakaian Anda tersebut. Jika Anda sudah mengembangkan kesadaran akan fungsi indera perabaan, Anda akan mendapati bahwa banyak informasi tentang lingkungan Anda yang dapat diberikan oleh ujung jari-jari yang kita miliki ini. Informasi yang sesungguhnya selalu ada di sana, tetapi Anda tidak membutuhkannya karena Anda terlalu tergantung pada indera penglihatan. Dikarenakan indera penglihatan yang kita miliki ini normal, seperti itu. Sebagaimana yang saya kemukakan tadi, indera perabaan tidak terbatas pada tangan saja. Arus udara yang menerpa wajah dapat menginformasikan jika jendela atau pintu di rumah kita sedang terbuka.
Dan apalagi ya contohnya, menurut saya itu kaki, kita bisa mendeteksi rasa dengan bagaimana kita menginjak karpet, rasanya lebih hangat, kita menginjak air es yang rasanya mungkin dingin, dan kita menginjak sesuatu yang lembek, itu pun akan terasa pada kaki kita. Bagi individu tunanetra, tongkat merupakan perpanjangan fungsi indera perabaan. Tongkat tidak hanya mendeteksi hambatan jalan, tetapi juga memberikan informasi tentang tekstur permukaan jalan, sehingga orang tunanetra dapat mengetahui apakah yang akan diinjaknya itu tanah becek, rumput, semen, dan lain sebagainya. Daya imajinasi dan kreativitas orang telah membantu para tunanetra mengakses berbagai peralatan yang normalnya diakses secara visual. Misalnya pembuatan peta timbul, jam tangan braille, kompas braille, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah indera penciuman. Indera penciuman juga harus dikembangkan. Lihatlah betapa banyak bahan makanan yang dapat Anda kenali melalui indera penciuman. Misalnya, bagaimana cara membedakan tentang lengkuas dengan kencur. Kita bisa menggunakan indera penciuman dengan mencium bagaimana bau kencur, bagaimana bau lengkuas, dan lain sebagainya. Seperti itu, nggih. Yang keempat adalah indera tangkil. Mungkin Anda sering menyaksikan orang tunanetra berjalan dan tanpa terlihat mendeteksi dengan tongkatnya. Dia belok pada saat ada tempat yang tepat, memperlambat langkahnya tepat di depan tangga yang akan dinaiki atau dituruninya. Anda bilang dia dapat melakukannya karena hafal. Ya, hafalan semacam ini disebut kinesthetic memory. Ingatan kinestetik adalah ingatan tentang kesadaran gerak otot yang dihasilkan oleh interaksi antara indera perabaan, propriosepsi, dan keseimbangan oleh sistem vestibular yang berpusat di bagian atas dari telinga bagian dalam. Sistem ini peka terhadap percepatan, posisi, dan gerak kepala. Ingatan kinestetik ini dimiliki oleh semua orang, termasuk Anda yang awas. Mungkin Anda pernah mengalami pemadaman listrik ketika Anda sedang makan malam, dan Anda tahu pasti bahwa tidak ada ketersediaan lilin di rumah. Anda terus makan tanpa salah menyuapkan sendok ke hidung, bukan? Sistem kinestetik sudah hafal rute gerakan sendok dari piring ke mulut. Ingatan kinestetik hanya berbentuk sesudah orang melakukan gerakan yang sama di daerah yang sama dan kegiatan yang sama berulang-ulang. Yang kelima adalah sisa indera penglihatan. Kemarin kita sudah belajar tentang sisa indera penglihatan ini dengan Bunda di video pertama. Tapi di sini saya ingin menambahkan beberapa penjelasan. Sebagian besar orang yang dikategorikan sebagai tunanetra masih mempunyai sisa penglihatan, tetapi tingkat sisa penglihatan mereka itu sangat bervariasi. Begitu pula kemampuan mereka untuk memanfaatkan sisa penglihatan tersebut. Kondisi fisik secara keseluruhan, jenis gangguan mata yang dialami, bentuk pengaruh cahaya terhadap mata, dan durasi baiknya penglihatan, semuanya
ini akan sangat mempengaruhi terhadap beberapa baik individu yang low vision dapat menggunakan sisa penglihatannya. Seorang individu low vision harus dapat mengamati kondisi matanya untuk menempatkan sisa penglihatannya. Seorang individu low vision harus dapat mengamati kondisi matanya dan menentukan kekuatan dan kelemahannya sendiri dalam hal-hal ini. Kebanyakan orang low vision dapat merespon secara baik terhadap warna-warna kontras, dan mereka harus memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Untuk mempertinggi kekontrasan dan meningkatkan lingkungan visual pada umumnya, pertimbangkanlah pentingnya penggunaan cahaya yang lebih terang. Kondisi mata masing-masing individu low vision akan menentukan pengaturan pencahayaannya yang bagaimana, yang paling baik pada dirinya sendiri. Seberapa besar kekuatan bohlam yang digunakan di mana ia berada. Sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan penyampaian saya. Mohon undur diri kepada rekan-rekan semua sekaligus Bunda Tati, SPD MPD. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.